Halo, selamat datang di channel Katolik Kasih. Bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian hari Minggu tanggal 25 April 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama hari ini, kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 8 sampai 12. Tatkala dihadapkannya kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan pada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kau salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus, itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua kita ambil dari 1 Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bait pengantar Injil, kita ambil dari Yohanes bab 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Untuk bacaan Injil, hari ini kita ambil dari Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Sedangkan seorang upahannya bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lainnya yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihani aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan. Untuk renungan hari ini, seorang pastor SFD yang bertugas di daerah misi Sudan Selatan bercerita tentang tugas panggilannya di tengah masyarakat yang terlibat perang dan konflik. Situasi sangat mencekam sehingga umat tercerai-berai. Banyak yang menjadi korban perang dan yang lain mengungsi mencari selamat. Umat masih sayang pastornya sehingga meminta agar meninggalkan daerah misi tersebut. Namun pastor itu menolaknya. Ia justru mencari dan mengumpulkan umatnya terlebih dahulu untuk diselamatkan ke daerah lain yang lebih aman. Setelah itu, ia meninggalkan tempat itu dan menunggu sampai keadaan aman kembali. Dia seorang gembala sejati, sebagaimana digambarkan oleh Yesus. Yesus menunjukkan kualitas seorang gembala, yaitu siap memberikan nyawa bagi domba. Kehadiran gembala adalah menuntun dan juga memberi rasa aman, sehingga domba merumput tanpa rasa takut. Gembala demikian bertanggung jawab dan ada kesadaran self of belonging. Gembala yang baik mengenal domba-domba yang digembalakannya.
Kata mengenal mempunyai arti bukan hanya terbatas pengenalan fisik dan ciri, tetapi juga memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka. Paus Fransiskus pernah mengungkapkan bahwa seorang gembala harus berbau domba. Relasi antara gembala dan umat adalah relasi transpersonal yang tercermin pada misi perutusan. Kehadiran gembala membawa kasih, sukacita, dan harapan, bukan ketakutan dan kecemasan. Relasi itu juga tanpa sekat yang menghalangi bekerjanya rahmat dalam kebersamaan. Sangat berbeda dengan gembala yang bermental upahan. Mereka hanya mengerjakan apa yang ditugaskan dan selebihnya menunggu gaji, jam makan, dan tidur. Dalam diri mereka tidak ada pengorbanan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, semoga mereka yang Kau panggil menjadi gembala, yang mau mengenal umat, berkorban, dan mau mendengarkan umat. Amin. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dan pelayanan berkah dalam Gusti. Terima kasih.